Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Yes. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan siapkan dulu mejanya. Sudah? Sudah. Nah, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin. Mari dulu siap. Mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Mbak Agnes, Sajid. Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasanya, mari kita menyanyikan lagu nasional, berdiri dengan rapi di tempat duduk masing-masing. Silakan. Hitungan keempat kita mulai. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia. Silakan duduk ke tempat masing-masing. Baik, masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Saya Bu. Apa Mbak Udi? Keragaman budaya Indonesia. Baik, sudah ingat. Teman-teman yang lainnya masih ingat? Masih, Bu. Nah, baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi geografis, yaitu letak astronomis, musim, iklim, dan waktu Indonesia. Nah, buat apa sih kita bisa mempelajari letak astronomis, musim, iklim, dan waktu Indonesia? Di sini kita agar mengetahui letak geografis Indonesia, mengenai letak astronomis seperti lintang utara, lintang selatan, bujur timur. Lalu musim di Indonesia itu ada apa saja? Lalu Indonesia ini termasuk iklim apa, dan waktu Indonesia itu kan terbagi menjadi 3, dan mengapa itu bisa dibagi menjadi 3? Kita akan mempelajarinya hari ini. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai kerangka pembelajarannya, simbol peta, letak astronomis, iklim, dan musim. Sebelumnya, Ibu menyarankan anak-anak untuk membawa HP masing-masing. Apakah sudah dibawa? Sudah, Bu. Nah, silahkan scan barcode yang ada di sini hari sekarang. Sudah semuanya? Sudah masuk di Google Earth? Semuanya? Nah, kalian cari yang bagian Indonesia yang mana? Sudah ketemu peta Indonesia? Sudah, Bu. Sebelum itu, kita jawab dulu pertanyaan di atas. Kapan kamu biasanya menggunakan peta? Ayo Mas, apa? Saat pergi jalan-jalan. Saat pergi jalan-jalan, biasanya menggunakan apa sih? Google Maps. Selanjutnya, nah, capaian pembelajaran hari ini kita agar dapat memahami, mengetahui bahasa peta, nanti ada simbol-simbol, lalu menjelaskan dan mengidentifikasi komponen letak astronomis Indonesia, dan menganalisis hubungan antara rentang garis bujur dan pembagian zona waktu Indonesia. Selanjutnya,
Padaku. Nah, sebelum itu apa sih? Warna-warna apa sih? Nah, di sini warna hijau itu menandakan dataran rendah atau daerah yang subur. Lalu warna coklat menggambarkan atau nah, untuk warna coklat menyimbolkan sebuah pegunungan atau dataran tinggi. Lalu yang warna biru, apa yang warna biru itu? Laut, Bu. Laut, benar. Lalu garis batas, batas wilayah administrasi negara, mata angin dan skala. Kalau di peta konvensional seperti selanjutnya. Nah, di peta konvensional seperti ini biasanya kalau perhitungannya biasanya yang ada di kelas besar itu pasti ada tulisan skala itu ya. Nah, itu simbol perbandingan jarak dari jarak yang sebenarnya. Di sini yang warna hijau itu apa? Dataran rendah. Dataran rendah. Lalu tadi yang warna coklat atau apa? Kekuningan itu? Dataran tinggi. Yang biru ini apa? Laut. Selanjutnya. Nah, di sini kita akan membedakan antara lokasi dan letak. Kalau lokasi itu menuju pada posisi spesifik suatu tempat. Nah, contoh dari lokasi itu sekolah kita lokasinya atau alamatnya ada di mana? Jalan Raya Kawi. Jalan Raya Kawi. Seperti itu. Lalu kalau letak merujuk pada posisi suatu wilayah relatif terhadap wilayah lain. Nah, letak ini ada dua, letak astronomis dan geografis. Kalau astronomis ini berdasarkan garis khayal atau lintang dan bujur. Kalau letak geografis berdasarkan posisi perairan, dataran atau samudra sekitarnya. Di slide sebelumnya. Nah, ini yang garis-garis ini itu bujur dan lintang. Ngerti anak-anak? Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah arah kardinal atau digunakan untuk menjelaskan suatu lokasi berdasarkan lokasi-lokasi lain di sekitarnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arah. Nah, untuk mengingat 8 arah tersebut, mari bernyanyi bersama seperti ini. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. Bisa diikuti? Bisa. 1, 2, 3. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. Ayo bersama-sama kita menyanyikan lagi ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. Lebih cepat. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, selanjutnya kita mau mempelajari mengenai garis lintang dan bujur. Nah, garis lintang itu apa sih? Garis lintang dan bujur diukur dalam satuan derajat yang ada di dalam peta. Siapa yang mau membaca garis lintang? Saya, Bu. Silakan Mbak Agnes. Jadi, garis lintang itu garis imajiner horizontal yang menunjukkan lokasi utara atau selatan dari khatulistiwa. Nah, jadi lintang itu adalah garis imajiner yang horizontal. Lalu yang garis bujur siapa mau membaca?
ke samping, ini atas ke bawah. Selanjutnya, baik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai letak astronomis, letak Indonesia, dan garis kayaknya. Garis kayaknya tadi ada dua, ada apa saja? Bintang dan bujur. Dan bujur. Nah, garis lintang tadi juga dibagi menjadi dua, utara dan Selatan. selatan. Fungsi utamanya untuk apa sih? Nah, fungsi utamanya untuk menentukan iklim dan musim. Di Indonesia sendiri terletak antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Di peta sebelumnya itu kan sudah ada ya. Ya, Bu. Nah, Indonesia itu dilewati oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu berada di titik 0 derajat. Nah, kalau di sini, kalau tadi horizontal itu garis apa? Bintang. Garis lintang. Nah, di sini itu kan garis khatulistiwa. Ke bawahnya di sini hitungannya kan 11 lintang selatan. Kalau ke sana lintang utara. Nah, tadi Indonesia berada di berapa lintang utara? 6 lintang utara. Lah, kalau bujur dari sini dari sini ke sini itu namanya bujur. Ya, garis ini itu bujur. Nah, kalau garis ini itu lintang. Di sini Indonesia dari ada 95 garis bujur timur dan 141 garis bujur timur. Seperti itu. Baik, selanjutnya nah, seperti ini ya gambarannya itu 95 ke 141 dari 5, atasnya 5 kan 6 derajat ke 11 di sini ya kan. Nah, di sini masih ada pulau Indonesia dan perbatasan lautnya seperti itu. Selanjutnya ini latihan membaca peta. Arah mana yang kamu tuju dari mercusuar ke danau? Arah mana? Ada yang mau jawab arah utara? Siapa? Arah selatan? Arah timur? Lalu arah barat?
harus kemana dulu? Kalau miring gini apa? Laut. Barat, Barat. barat daya. Setelah itu kita seperti ini lalu namanya tenggara. Nah jawabannya betul. Itu kalau kamu jalan dari gunung ke peti emas akan menghindari rawa-rawa. Kamu harus belok menuju barat daya lalu melalui hutan. Setelah itu berbelok ke tenggara seperti yang dilakukan oleh anak-anak pada mereka. Betul ya? Betul. Selanjutnya, garis lintang dan bujur. Lengkapi kalimat ini. Garis lintang adalah tadi apa? Garis lintang adalah garis imajiner horizontal yang menandakan lokasi kita di utara atau selatan katulistiwa. Selanjutnya, oh ya, garis lintang itu imajiner horizontal. Lalu selanjutnya, kalau garis bujur tadi adalah garis imajiner apa? Vertikal. Jadi jawabannya ya B2 dari atas ya. Selanjutnya, itu ya garis imajiner vertikal. Selanjutnya, nama letak astronomis Indonesia atau iklim tropis. Nah, Indonesia tadi terletak di lintang apa? Lintang berapa? 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur memberikan signifikan. Nah, di sini ciri-cirinya, ciri dari iklim tropis itu suhu udara tinggi dan stabil sepanjang tahun hingga 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Terkadang kita merasakan panas yang sangat menyengat, bukan? Ya, Bu. Bulan apa kemarin yang kemarau dan panas sekali? Agustus, betul. Nah, itu lalu curah hujan tinggi dan penyiaran matahari selama 24 jam per hari. Keuntungannya kita memiliki hanya sangat dan daya paneragaman hayati dari flora dan fauna. Nah, Indonesia kan dilalui oleh barisan peristiwa di sini ya. Nah, berarti Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis ada berapa musim? Apa saja? Nah, di sini ini Indonesia kan memiliki 95 derajat bujur timur dan 141. Salah. Nah, Indonesia kan memiliki 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Jadi sebelum 23,5 lintang utara itu masih termasuk tropis. Lalu sebelum 23,5 lintang selatan itu masih termasuk iklim tropis. Selanjutnya, nah tadi ada berapa musim? 2 musim, hujan dan kemarau. Nah, kalian simak ya. Ini terjadi karena apa? Karena curah hujan yang sangat tinggi ya. Ini ada di mana? Kota Padang. Sekian sekali anak-anak. Ya, Bu. Nah, tadi ada bencana karena curah hujan yang sangat tinggi. Lalu di sini apa sih penyebab dari musim hujan dan musim kemarau? Silakan dibaca, Mas Bobi. Musim hujan. Musim hujan sebenarnya kurang pengaruh. Pelan-pelan saja. Ya. Musim hujan dipengaruhi oleh angin muson barat. Muson barat. Musim hujan dipengaruhi oleh angin muson barat dalam kurung dari benua Asia menuju Australia. Panas tebal dari Asia atau dalam kurung tinggi puncak wilayah panas. Angin melewati laut membawa air dan menyebabkan ke Indonesia. Ya, Bu. Terima kasih Mas Bobi. Tepuk tangan untuk Mas Bobi. Mas Fajar bisa membaca musim kemarau. Musim kemarau. Musim kemarau digunakan angin muson timur langsung berasal dari benua Australia menuju Asia. Panas tebal dari Australia langsung dingin menuju Asia. Panas angin melewati gurun kering sehingga menyebabkan kemarau di Indonesia. Selanjutnya, nah ini bentuk angin muson dan dari timur dan barat. Yang merah menunjukkan angin muson apa? Timur. Jadi pergerakannya ke timur. Yang hitam pergerakannya ke Barat. Selanjutnya, zona waktu Indonesia punya 3 zona waktu. Zona waktu apa saja? WIB, Selanjutnya, nah di sini WIB waktu Indonesia. Barat. WITA waktu Indonesia. Barat. Nah, yang WIT, yang warna toska waktu Indonesia. Timur. Nah, kita awali dari barat. Ini perbedaannya adalah 1 jam. Berapa? 1 jam. Nah, kalau di tanda kuning ini jam 8 berarti di jam hijau berapa? 9. 9. Kalau di warna toska berapa? Jam 10. Kalau di sini warna hijau. Nah, kalau di warna hijau ini jam 10, di warna kuning jam berapa? Jam 9, Bu. Jam 9. Di warna toska jam berapa? Jam 11. Nah, seperti itu. Nah, untuk wilayah-wilayah yang mencakup WITA atau WIT itu ada di sesuai peta ini ya. Ini seperti ini. Jawa Timur termasuk WIT waktu Indonesia Barat.
Ya Bu. Ada yang belum bisa dipahami? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Udi dulu yang mana? Mari kita bahas bersama ya. Silakan Mbak Vina membacakan latar belakangnya. Keluarga Pak Budi yang tinggal di Medan, Sumatera Utara, BIP merencanakan liburan panjang. Mereka akan mengunjungi tiga destinasi utama di Indonesia pada bulan Januari dan Agustus. Destinasi perjalanan yang pertama yaitu Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, BITA. Tujuan kedua adalah Merauke, Papua, BIT. Nah, pertanyaannya berdasarkan peta geografis Indonesia, zona waktu dan kondisi iklim, jawablah pertanyaan berikut di bawah ini ya. Itu ada 3 bagian. Bagian 1 nomor 1 silakan dibaca Mbak Udi. Nomor 1, komunikasi baik. Pak, saya dinyatakan adanya SBMPTN di Lombok pada waktu kita tepat pada pukul 8.35 di Lombok. Pukul berapakah Pak Budi harus melakukan panggilan dari Medan? BIP harus menelpon pukul 9.30. Nah, jawaban anak-anak ada yang sama 7.30, Saya Bu. ada yang menjawab selain 7.30. Siapa? Anak Yang Jujur dong. Jujur. ada yang menjawab selain 7.30. Saya Bu. Jawab jam berapa Pak Tina? Nah, kenapa 9.30? Loh, kenapa nggak takut lagi apa kan? Nggak usah, langsung. Oke. Nah, jawabannya 7.30 karena Pak Budi kan ada di waktu Indonesia bagian barat. Nah, anaknya itu ada di Nah, kenapa jawabannya 7.30? Karena di sini Pak Budi sudah ada di Lombok. Nah, Lombok itu waktu Indonesia bagian tengah. Nah, anaknya yang masih di Medan itu masih termasuk waktu Indonesia bagian barat. Jadi perbedaannya 1 jam sebelumnya berarti jam 7.30. Nomor 2, siapa mau membaca? Saya Bu. Silakan Kak Agnes. Perbedaan jauh. Pak Budi melihat jam di Merauke, BIT, tulisan berapa jam selisih waktu antara Merauke dan kota asalnya di Medan. Selisih waktu antara Medan dan Merauke adalah 2 jam Bu. 2 jam, betul. Ada jawaban lain selain 2 jam? Tidak. Kalau di Medan jam 7, di Merauke jam berapa? Jam 9. Silahkan dikumpulkan ke depan. Ke depan ya. Sudah selesai semua ya? Sudah Bu. Sudah dikumpulkan juga. Sudah. Di sini siapa yang mau game teka-teki? Saya. Nah, Ibu mau membagikan soal teka-teki tapi juga seputar mengenai materi yang tadi dipelajari ya. Ya Bu. Nah, ini jawabannya satu kata semua. Jadi kalian horizontal atau vertikalnya itu cuma dijawab satu kata. Tidak ada 2 kata, ya. Kalian bagikan ke belakang ya. Sudah semuanya?
Cabut. Silakan kumpulkan ke depan. Nah, hari ini kita belajar apa saja? Letak, Geografi, astronomi, iklim, musim, dan zona waktu. dan zona waktu. dan zona waktu. Untuk apa sih kita mempelajari ini? Agar kita Indonesia ini kan punya negara yang sangat luas dari timur ke barat, bahkan waktu lokalnya pun juga berbeda-beda. Tadi ada berapa waktu? 3. Saja. WIB, WIA, WIT. Nah, ini harus kita pahami dan terima ya. Kadang di daerah lain itu tidak sesuai dengan keadaan di daerah kita. Kadang di kita masih sore, di sana udah malam seperti itu. Nah, ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai dan bertoleransi terhadap segala bentuk perbedaan dari keragaman yang ada di negara kita demi menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, seperti itu. Apakah masih ada yang ditanyakan? Iya, Bu. Ibu rasa cukup pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang, marilah kita berdoa. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Tidak berdoa siap. Kalian sudah pulang, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dan- ulang di Jadi,